Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau bahas tentang karburator PWK yang sering basah di RPM bawah. Biasanya itu masalahnya terjadi karena jarumnya terlalu kurus. Nah, nanti kita bahas ini tips untuk teman-teman yang mau setting karbu tapi kesulitan di RPM bawah yang terlalu basah. Peringatan hanya untuk yang terlalu basah di RPM bawah. Pas mau dibuka gas sekitar 2000 RPM itu agak basah karena mungkin salah satu faktornya head nozzle-nya terlalu longgar lah. Mana head nozzle itu mas? Ini head nozzle ini. Nah ini yang kuning ini. Yang kuning ini head nozzle. Ini terlalu besar. Nah, gimana cara ini untuk yang teman-teman nggak punya spoiler set kayak gini, nggak punya jarum, jadi nggak bisa custom jarum. Jadi misalnya ada bawaan jarumnya kayak gini, nih kode N68 itu biasanya terlalu longgar untuk head nozzle-nya. Jadi nanti kita bikin tutorial untuk teman-teman yang nggak usah ganti jarum, nggak usah ganti head nozzle. Nih, nggak usah ganti head nozzle. Jadi gimana caranya biar motornya putaran bawah langsam, nggak terlalu basah. Soalnya itu sering terjadi dan kadang-kadang teman-teman juga mungkin ganti spoiler, PC, ganti MC udah nggak ketemu semua. Jadi nanti kita coba kasih tutorial untuk yang belum tahu aja. Kalau yang susu ya udahlah, biarin, nggak apa-apa. Kita cuma sharing dan belajar bersama aja. Nah, nanti kita buat nanti kita tutorialkan dengan mungkin ada di tempat kalian juga. Jadi gimana caranya RPM bawah bisa langsam, nggak terlalu basah. Pas mungkin awal ditarik gas itu biasanya agak basah. Itu salah satu penyebabnya di head nozzle yang terlalu longgar. Ini terlalu longgar, jadi dia ini longgar banget gitu loh. Jadi suplai bahan bakar terlalu banyak untuk di putaran bawah aja biasanya. Nah, nanti kita pergunakan Kotri. Kotri itu kayak gini. Nah, gimana caranya untuk teman-teman biar ngirit budget kalau misalnya nggak punya jarum head nozzle untuk beli lagi. Nah, contohnya ini aja, kita ambil yang head nozzle ini, teman-teman nanti cukup gini aja, lepas lihat nozzle-nya lah. Biasanya misalnya ini kan ya apa ya, ini terlalu longgar. Nah, ini terlalu longgar. Gimana caranya? Ini kan mentoknya di sini. Nah, nanti kita buat mentoknya di sini. Nah, jangan di skip biar nggak gagal paham untuk teman-teman. Ini semata-mata untuk belajar bersama ya. NP ini hanya untuk solusi untuk terlalu basah di putaran bawah atau awal bukan gas. Kadang-kadang sampai biasanya ditarik gas sedikit langsung mati motornya. Langsam mau langsam mas, tapi nanti ditarik sedikit gasnya basah. Kalau terlalu basah banget pasti mati motornya. Bisa mas, bisa diakalin lewat PC yang lebih kecil, tapi nanti dilihat teman-teman, kalau misalnya dikasih PC lebih kecil mungkin dari 42 turun ke 40, hidupinnya pakai ngegas, berarti itu terlalu irit motornya. Harus gas dulu, harus buka throttle, harus naikin jarum dulu agar bisa hidup motornya.
Oke, kita menggunakan, intinya pokoknya kita persempit di area sini. Kita persempit di area sini teman-teman. Nah, jadi caranya gini, ini lihat dulu. Nah, dibalik aja biar gampang. Nah, ini mentok di nutnya. Bentar, aku fokusin dulu. Nah, belum bisa fokus. Ini mentok di nutnya. Gimana caranya? Nanti agak turun dikit. Nah, langsung aja. Kalau bisa pakai pelornya, coba dulu yang besar. Ini kalau nggak salah punya kotrinya, komstirnya Yamaha itu besar kecil. Nah, biasanya aku pakai yang punya Honda lebih kecil, jadi ada pilihannya. Ini kotrinya agak lebih kecil dia. Oke, kita pinggirin dulu. Nah, ini untuk ngirit budget ya, jadi ini untuk ngirit budget. Mungkin teman-teman yang mulai coba setting kartu itu kesulitan di area situ. Mungkin kan nggak semua punya spuyer set, terus punya PCMJ, terus jarum custom dan lain-lain, kan nggak semua. Kalau misalnya bisa beli kan punya GL Pro, ini profilnya lebih gendut. Tapi kita bahasnya di putaran bawah. Kalau putaran bawah di sini, bukan di sini nanti tengah ke atas. Ini kalau GL Pro memang agak lebih gemuk. Ini tipikal agresif kalau aku bilang di tengahnya ini. Nah, beda kan, ini lebih gendut. Tapi kita bahas di RPM bawah dulu, soalnya dari aku belajar setting karbu itu dari putaran bawah dulu. Kalau putaran bawah udah berhasil, aku naik di tengah, naik lagi. Jadi teman-teman gini aja, intinya pokoknya ini harus lebih kecil. Ini harus lebih kecil agar ini volumenya gak terlalu besar. Nah, ini kan dia mentok di area sini. Ini ada got. Aku bilang ada got, ada pendakian gitu. Ini mentok. Nah, mentok. Nah, ini kita perkecil agar lebih turun dikit dari tahanan ini. Nah, kita coba aja pakai kotri. Ini low budgetnya ya teman-teman. Nah, ini taruh sini. Nah, ini nanti kita pukul pelan-pelan aja, ambil martil dulu, kita pegangin biar nggak lepas teman-teman. Bentar, aku fokusin dulu. Nah, pukul tapi hati-hati, pelan-pelan aja. Nah, kalau misalnya dirasa kurang pakai kotri yang agak besar teman-teman. Nah, kita coba jangan langsung dipukul terus. Intinya harus nah, oh ini masih belum teman-teman, masih belum. Nah, ini belum. Nah, kita pakai kotri yang agak besar ini. Pukul pelan-pelan aja teman-teman, biar intinya lubang ini lebih kecil. Kebalik. Nah, masih belum, kita pukul lagi pakai yang lebih kecil biar masuk dia. Belum, coba lagi, nggak apa-apa. Nah, kita coba teman-teman, soalnya kalau nggak dicoba nanti terlalu kecil juga motor malah keiritan di RPM bawah. Kalau keiritan minta PJ nya harus lebih besar. Nah, kita balik lagi, kita lihat masih belum teman-teman. Kita
pakai yang lebih besar. Nah, aku tahanin biar nggak lari, kotrinya nggak kemana-mana, meskipun lari nggak jauh. Nah, mana tadi jarumnya? Kok hilang teman-teman? Ini apa? Kita balik. Nah, ini masih belum teman-teman, masih ada. Nah, dia masih longgar, bablas dia. Kita coba sampai dia lebih kecil, soalnya dia kan bulat. Nah, kalau bulat kan biasanya sempitnya merata. Ini kayaknya sudah teman-teman. Nah, kita balik batasnya, ini batasnya. Nah, ini udah syarat banget. Nah, nggak terlalu besar teman-teman. Bentar aku fokusin dulu teman-teman. Nah ini udah kocaknya udah nggak terlalu banyak. Nah, nanti dicoba di motor dulu, meskipun ini belum. Nah, di sini nggak apa-apa. Kadang nanti kalau misalnya terlalu dalam, dia terlalu sempit, motornya juga susah hidup, biasanya gitu. Jadi kita fokus di area ini aja dulu, area ini. Nah, ini juga kita fokusin di area sini agar lebih rapat ya. Nah, ini ada contoh PC nozzle yang ini mungkin ori. Nah, ini misalnya, nah, ini nutupnya agak rapat teman-teman, ya tuh. Bandingin yang ini, lah ini ngeblong dia teman-teman. belum dikecilin lagi. Nah, tapi ini udah bagus. Nah, ini ada agak besar dia. Nah, tapi kalau profilnya bagusan yang ini lebih proper kayaknya. Coba aku pukul ya, aku sempitin. Nah, ini baru belum, tapi mending ini jangan sampai nanti dilihat lagi. Kalau misalnya sudah dipasang, digas dulu skepnya ini mau turun apa enggak. Kalau enggak mau turun berarti kan terlalu kecil. Kita bisa mengakali, diperlebar lagi pakai cutter atau apa, dikit aja tapi. Jadi kalau mau setting karbu harus sering-sering bongkar pasang teman-teman. Kita coba lagi aja nih yang tadi. Ini agak kecil. Nah, ini gak terlalu besar. Nah, jadi gak bisa langsung pasang. Nah, kalau teman-teman bisa beli head nozzle yang langsung PNP kan enak juga. Tapi biasanya kalau yang PNP yang merek Sutco itu yang sekitar dulu kalau nggak salah harganya sekitar 150.000 itu nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kan di Facebook atau di media sosial lainnya juga jualan karbo kayak gini. Kalau bekas itu mungkin 100.000, 150 paling mahal dia gitu loh. Jadi buat beli jarum aja sama air nozzle-nya sama ini itu 150. Itu kode JJH yang ori loh ya. Kalau aku menurutku langsam itu, tapi
tapi nggak tahu lagi kalau ada yang di atasnya lebih mahal lagi. Kalau dulu 150. Nah, kalau misalnya mau alternatif pakai jarumnya punya GL Pro. Nah, ini agak gemuk profilnya. Nah, kadang-kadang tapi nanti dipasang di motor mungkin tengahnya agak putus, mungkin agak keiritan lah. Jadi ininya kurang, bagian area sini ini, area tengah ini kurang tirus, kurang tirus. Nah, biasanya kalau ini yang kuning bawaan dari BWK ini harus setting di area sini, soalnya kartu BWK kan untuk peruntukan 2 tak, jadi dia agak lebih poros di RPM tengah. Kalau setting di motor 4 tak harus nyesuaiin. Nah, kalau buat jarum gini pun lebih sulit kalau nggak teliti di area langsam sama tengah ini. Kalau atasnya nanti gampang mengikuti. Ini untuk kasus head nozzle yang kita nggak bisa ganti, yang cuma ada satu aja, kayak ini nggak punya spare set, itu bisa teman-teman pakai ini aja, dicoba. Aku dulu juga gitu, gimana caranya ini biar agak lebih sempit gitu aja. Pernah dulu pakai kunci T, tapi dia malah terlalu nggak masuk di diameter ininya, terlalu besar, jadi dia nutupnya semua. Kalau ini kan enak, jadi nggak radiusnya ini pas gitu loh untuk kena di air nozzle ini gitu loh teman-teman. Jadi mungkin itu aja. Itu aku ingatkan lagi untuk solusi kalau kita low budget, nggak punya spare set ya, nggak punya head nozzle cadangan, cuma satu aja yang di karbu. Nah, jadi ngatasinya dengan tadi pakai Gotri. Jadi semoga teman-teman kalau mau coba silahkan coba pakai Gotri, tapi kasih macam-macam biar biar ada varian gitu loh, dicoba-coba. Jadi kalau usahanya tergantung teman-teman kalau mau bisa ya jelas harus mau capek juga toh. Jadi gimana caranya ngatasinya agar head nozzle ini lebih kecil. Kalau misalnya teman ada cara lain, monggo di share di komen juga nggak apa-apa. Mungkin itu saja video dari saya. Semoga dapat bermanfaat atau membantu teman-teman untuk setting karbu BWK. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat buat video untuk teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.